Halo guys, jumpa lagi bersama saya, Bobby. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas cerita horor lagi pastinya. Tapi kali ini saya tidak sendirian seperti biasa, seperti dua video yang sudah tayang. Saya hari ini membahas horor bersama Gepi. Gepi, silakan masuk. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan oleh Gepi beberapa video yang sebelumnya, Gepi ini adalah seorang indigo, bisa dibilang gitu? Bisa, tapi terlalu ekstrim. Jadi Bisa dibilang apa? Bisa dilihat dunia mereka. Bisa melihat dunia mereka. Nah, coba Gepi jelasin lah secara singkat gitu, awalnya gimana dan sekitar 2 atau 3 menit lah. Jadi ceritanya itu dulu saat kan rumah aku itu pindah gitu Kak. Beda rumah, Ya pindah rumah tapi satu komplek, dusun, RT gitu. satu RT ya. Cuma beda berapa meter gitu. Terus saat itu kan aku pindah saat azan maghrib itu kan sebelumnya itu aku nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Jadi Gara-gara? ya emang belum waktunya gitu. Oh, masih kecil? Ya masih kecil. Terus saat pindah itu azan maghrib langsung lari bisa ngomong. Dan ada kayak sosok kakek-kakek yang nunggu aku di dalam rumah tersebut. Keren dong menurutnya. Iya gitu. Jadi saat adzan langsung, loh itu siapa bu gitu? Itu apa? Kakek siapa itu? Gitu. Jadi tapi orang-orang nggak tahu. Ibu lihat? Enggak, Bapak? nggak ada saat itu, cuma aku, kakak semua masih kecil, masih umur belasan tahun kalau yang tua itu. Terus kamu lihat ada kakek? Ya, jadi aku langsung lari. Gitu. Dan sekarang masih bisa apa? Udah hilang? Dibilang hilang, iya. Udah Terakhir sekitar 4 bulan yang lalu. berusaha menghilangkan ya? Iya, Bukan hilang beneran, berusaha menghilangkan. iya, tepatnya seperti itu. Oke, jadi selama berapa tahun kamu bisa ngeliat? 10? Sekitar 17 tahun 17 tahun? Berarti otomatis udah banyak ya yang kamu lihat juga ya? sampai bosan juga nih. Jenis-jenisnya juga Iya. udah tahu ya? Hari ini kita akan membahas 10 jenis hantu terseram yang ada di Indonesia. Mungkin yang lebih mainstream gitu ya, Ya, yang biasa aja. yang sudah dikenal masyarakat banyak gitu. Hantu pertama ini kan, hantu pertama itu adalah pocong. Gimana menurut Kevin masalah pocong? Pocong itu ya dia itu emang tinggi. Ya ada juga yang wajahnya itu ya nggak sesuai dengan yang di Google, yang hitam legam itu enggak. Ada juga yang putih, terus Ada yang ganteng nggak wajah? ada juga tergantung berapa lama dia hidup di bumi. Maksudnya? Jadi ada tingkatannya gitu Kak. Jadi misalnya semakin tua dia semakin legam gitu. Misalnya nih ya, baru lahir meninggal gitu, pocongnya gimana? Itu jadi bayi bajang, beda lagi nanti. Oh, ada lagi? Iya. Oh, Jadi berarti pocong ini kisaran usia berapa? udah jadi seumuran aku lah, kayak udah punya tubuh yang lengkap, terus punya postur tubuh yang besar juga gitu. Jadi udah dibilang remaja ke dewasa gitu. Tapi pocong itu kenapa dia diikat? Kalau nggak diikat supaya apa? Kan jika dikubur, setahu saya dikubur talinya kan harus dibuka. Iya, Kan berarti semua yang dikubur talinya terbuka kan? iya. Terus kenapa dia pas jadi pocong terikat? Mungkin satu lain hal apa yang ngubur itu lupa, bisa jadi. Karena kalau lupa dia akan gentayangan, bisa jadi sosok yang pocong yang muncul itu bukan sosok beneran yang dikubur, tapi melainkan orang lain yang menyerupai itu. Jadi bukan hantu, itu bukan hantu gentayangan, itu nggak ada. Jadi apa, mereka yang dari bangsa-bangsa lain itu menyerupai gitu supaya menakut-nakuti kaum manusia gitu. Gitu. Kalau pocong ini mengganggunya yang paling bahaya apa? Ngejar, soalnya loncatnya hampir 5 meter. Dia bisa ngejar. Loncat tapi Kak, Gitu. Terus kalau misalnya udah kedapetan nih, kita diapain? diludahi. Supaya jadi pocong Buta. selanjutnya? Enggak. Jadi bisa buta, terus apa kayak panas gitu, bisa melepuh gitu. Jadi lebih panas daripada air 100 derajat Celcius. Oh, bisa gitu? Bisa. Oke. Nah, di sini ada keterangan pocong sosok mayat berkafan yang sekilas nampak seperti guling.
Iya. Salah satu kisah yang beredar menyebutkan bahwa pocong berasal dari jasad. Nah, betul yang bilang jasad orang meninggal yang lupa dibuka tali pocongnya saat terpukul. Alhasil, sebagai bentuk protes, ia pun menghantui orang-orang sekitarnya. Salah satu keunikan dari hantu ini cara berjalannya melompat-lompat. Untuk penggambaran wajah, ada banyak versi. Ada yang menyebut bahwa pocong berwajah rata, hitam, atau bahkan tidak memiliki mata. Benar sekali. Terus kalau yang putih kamu bilang? Itu saat itu masih awal, jadi masih sekitar 10 tahun gitu. Jadi masih baru, kayak penghuni baru gitu, masih ganteng-gantengnya. Masih maba. Ya. Coba. Masih belum ospek mungkin. Pocong baru. Hantu kedua, yaitu sundul bolong. Gimana nih, Cip? Kalau sundel bolong itu kayak, maaf ya ini lebih sensitif soalnya kayak sundel bolong itu kayak perempuan yang dihamili secara paksa. Terus akhirnya dia itu ditusuk, jadi berlubang. Makanya sundel bolong kan berlubang gitu. Jadi sampai perutnya itu kelihatan besar terus penuh sama belatung. Berarti ini jarang? Bisa dikatakan jarang terekspos, soalnya dia kadang kan, maaf ya, tempat kayak gitu kan yang buat mengambil orang kan pasti di tempat-tempat sensitif yang nggak kelihatan orang gitu, kayak rumah kosong, hutan belantara gitu kan bisa. Jadi kalau daerah sekitar rumah itu biasanya kuntilanak, pocong itu juga ada. Oke. Terus ini mengganggunya gimana? Kalau mengganggu sih enggak, cuma dia menangis kadang karena kadang itu dia minta anaknya kembali, kadang juga diaborsi, anaknya juga diaborsi secara paksa. Jadi dia mengganggunya lebih ke suara? Iya. Tolong minta tolong. Di sini keterangannya, sundul bolong adalah sosok perempuan yang digambarkan memiliki lubang di punggung. Punggung apa perut? Tembus. Oh, tembus. Cerita ini diadaptasi dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Oh, Malaysia. Terus konon katanya sebelum mati dia sedang hamil. Kemudian ada laki-laki tanggung jawab pemerkosanya hingga mati. Bayi yang ia kandung berubah menjadi hantu lain, yaitu tuyul. Sedangkan perempuan tersebut akhirnya menjadi sundul bolong yang ketayangan untuk membalaskan dendamnya. Seakan belum cukup seram, masyarakat juga percaya bahwa punggung hantu itu dipenuhi oleh belatung. Betul semua yang dikatakan Gaby. Tapi sebelumnya ini materi yang saya bawa ini tidak diketahui Gaby. Jadi apa ya Gaby ya? Gaby dengan ilmunya, saya dengan pengetahuan yang ada di Google. Oke. Hantu ketiga, yaitu kuntilanak. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu, Familiar bahkan. sangat familiar. Tapi apakah itu kuntilanak sebenarnya, Gaby? Hampir mirip kayak sundel bolong sebelumnya. Dia itu perempuan, bisa masih perawan atau udah punya suami yang udah dewasa lah gitu. Dia dibunuh dengan keji, bahkan ada yang diperkosa sama kayak sundel bolong tadi, diperkosa sampai mati juga ada. Bahkan keadaan meninggal pun dia diperkosa juga bergantian, ada yang juga. Terus dia caper gitu sama laki-laki, biasanya ketawa atau menangis di pojokan. Kebetulan pernah juga ketemu juga. Terus kamu diapain? Cuma dengar gini, dia menangis di pojokan gitu. Ku menangis. Bukan gitu? Bukan lah. Kalau itu drama gitu. Jadi awalnya niatnya saat itu bukan malam-malam ya. Jadi saat siang jam 12 habis sholat adzan gitu. Jadi ada salah satu sosok kuntilanak di sekolah. Sekolah SMA yang tadi itu ada tempat sampah kecil gitu Kak. Jadi yang sampah kecil ya, yang buat barang-barang kecil-kecil gitu, yang ukuran 25 cm itu. Awalnya aku nggak ngeh kalau ada dia, soalnya aku pikir positif, mungkin cuma halu, karena kan udah lama nggak lihat gitu. Jadi mungkin halu aja. Terus saat aku mau wudhu kok perasaanku agak panas gitu. Terus saat aku lihat, ternyata kebetulan saat aku lihat dia, malah dia lihat aku, tapi gini. Terus kan hadap-hadapan. Iya. Tapi jaraknya agak jauh, kurang lebih 5 meteran gitu. Dia matanya merah apa? Ya merah sambil nangis gitu. Kebetulan dia nggak
kuntilanak ini juga ada yang pakai baju putih, juga ada yang pakai seragam gitu. Jadi kuntilanak Seragam itu gimana? di seragam sekolah gitu. Oh ada. Jadi yang kayak dibunuh atau apa gitu. Dan juga ada yang warna merah. Warna merah tuh senior ya? Wah itu senior banget, kalau sampai keganggu itu bahaya itu. Kalau sampai lihat kuntilanak merah tuh bahaya. Soalnya dia itu lebih, kalau perbandingannya kayak level mie setan itu dia udah topnya gitu, udah pedes banget gitu, udah nggak bisa disembunyi pakai apapun. Jadi Terus emosi banget. keusilannya dia apa? Ketawa, kadang numpang juga, kalau ada orang yang ngelamun itu numpang kadang lewat gitu, ada motor atau mobil, tiba-tiba dikira ada apa-apa langsung mendadak nabrak gitu. Bisa menyebabkan kecelakaan juga. Pura-pura nabrak. Ya padahal nggak ada siapa-siapa, saat dicek nggak ada. Jadi dibuat lindung juga bisa. Oke. Menyerupai anaknya, saudaranya, bahkan istrinya juga bisa. Oh, berarti bisa berubah-ubah ya. Oke, di penjelasannya ini, kuntilanak digambarkan bergaun putih, berambut panjang, dan punya mata yang merah. Menurut kepercayaan masyarakat, kuntilanak suka mengganggu anak kecil dan perempuan hamil. Konon katanya, kuntilanak meninggal saat ia melahirkan. Jadi ia gentayangan untuk mencari anaknya. Hal ini juga mendasari penamaan hantu tersebut. Jadi kuntil anak. Kuntil itu kan kayak nyari gitu ya. Anak itu nyari anak, ya udah nyari anak. Hantu keempat, yaitu kuyang. Kuyang itu yang Ya, kuyang itu yang asli endemik. Kayak apa ya, benar aja endemik. Jadi yang asli di Kalimantan, kebetulan di Jawa nggak mungkin ada, soalnya tiap pulau itu beda-beda gitu kan. Jadi nggak. Tapi di Jawa kemungkinan ada, bisa nggak? Nggak. Dia Nggak nyampe. kenapa? Ilmunya lebih tinggi di Jawa. Soalnya kan kalau di Jawa kan ada kejawen, jadi lebih apa, Kejawen itu apa? kayak budaya Jawa yang sampai taat banget, sampai kalau apa ada orang harus nunduk banget, harus sopan banget, taat caranya harus komplit gitu. Kalau kuyang itu kalau Kuy gitu. guys kuy. Jadi kuyang itu seorang wanita yang pingin kaya juga bisa, mempercantik diri juga bisa, dengan cara datang ke dukun. Terus Loh, berarti kuyang ini masih hidup, masih manusia? aslinya manusia, berhubung dia pakai ilmu hitam. Oh. Ini kebetulan teman aku juga dari sana, jadi aku juga sempat tanya ke dia. Kebetulan nggak pernah ketemu, jadi tanya ke dia, emang kuyang itu punya apa, perempuan yang punya ilmu hitam, dan makanannya yaitu darah menstruasi sama darah nifasnya perempuan. Nifas apa? Yang darah yang dia dikeluarkan, ya dikeluarkan saat apa, setelah melahirkan. Bisa jadi juga anak gitu. Terus ini kan di gambar ini ada tubuh tidur, terus kepalanya keluar sama organnya. Iya, Dia nyari apa? darah. Biasanya keadaan menstruasi perempuan itu. Kalau misalnya dia masih lengkap gitu nyari darah, bisa nggak? Gak bisa dong, kan dia nggak bisa dilihat. Bisa dilihat itu tertentu, jadi terbang gitu loh. Jadi kepala kayak terbang gitu. Sama organ tubuhnya kayak lambung, usus, jantung, dan lain-lain itu. Berarti ini kan ditinggal, berarti badan ini nggak ada organnya sama sekali. Yang Badan yang tidur ini pas ditinggal nggak ada sama sekali. Organ. ada. Jadi itu korbannya. Tapi kepalanya nggak ada kan? Kan itu ketutup. Jadi yang kalau diusahakan dari menstruasi itu harus dicuci bersih, soalnya amis itu mengundang mereka. Walaupun tidak di Jawa. Ya kadang selain dia juga bisa Bisa dong di Jawa nih kue yang datang kalau nggak bersih. dikirim, tapi bukan apa orang sini yang nggak bisa. Jadi Perang bintang sih. ya bahkan bisa lempar api juga. Oh iya, Ops, aku pernah tuh lihat ada api ini Iya. keliling-keliling, itu apa? itu bisa jadi salah satu yang rumah di situ ada yang nggak suka nyatat rumah tersebut. Terus kalau apinya kita pegang gimana? Ya nggak bisa dong, dia api yang gaib, bukan api yang sama kita tahu. Berarti nggak panas itu? Panas, tapi lebih panas lagi, berkali-kali lipat, jadi buat menghancurkan gitu. Oke. Nggak usah bahas ke situ.
Jadi penjelasan tentang kuyang ini digambarkan dengan perempuan dengan rambut panjang tanpa badan. Ia hanya memiliki kepala dan organ dalam. Masyarakat setempat percaya bahwa kuyang adalah siluman yang haus akan darah, khususnya darah bayi dan wanita hamil. Ini karena keduanya bersih dari niat-niat jahat. Kenapa ia bisa menjadi seperti itu? Menurut kisah yang beredar, kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Untuk melakukannya, ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan lepas dari sosok manusianya saat malam tiba. Semakin banyak darah yang disantap, semakin tinggi pula ilmu mereka. Berarti ini kan masih nempel ya kan? Iya. Terus itu tuh ada kayak tanda leher gitu kan? Iya. Ya nggak ada. Jadi emang seharusnya itu dia masih utuh, terus bisa dikembalikan gitu. Jadi emang kayak dia cuma tubuhnya, jadi kepalanya itu bukan kepala aslinya. Jadi kayak gimana sih? Mannequin. Bukan, dia itu bisa lepas, tapi digantikan oleh kepala makhluk lain gitu. Jadi supaya aman gitu. Saya sangat tidak paham itu. Soalnya lebih susah itu. Saya sangat tidak paham. Selanjutnya yang kelima, yaitu leak. Ini asli Bali. Leak ini apa? Topeng kan? Ini layak itu kayak sama tahu barong. Barong tahu. Ya. Barong tuh yang kayak ini nggak sih? Reok nggak sih? Ya kayak gitu. Ya. Tapi asli dari Bali. Bali. Gimana nih ceritanya? Dia itu orangnya negatif pasti. Soalnya itu kenapa setiap di Bali itu ada sarungnya, pohon-pohon itu supaya Ya. Supaya apa? apa enggak kemana-mana gitu. Jadi Pohonnya? ya pohonnya supaya di tempat layak untuk tinggal gitu. Jadi mereka tuh nyari santapan dari mana-mana gitu. Mereka makan apa? Darah juga, manusia juga iya, sesajen juga iya gitu. Terus cara mengganggunya dia ini apa? Kalau mengganggunya sih kayak cuma lewat aja, kadang menimbulkan api tapi nggak sampai kena gitu, jadi kayak semburan api aja gitu. Di Jawa ada? Nggak ada, saya khusus di Bali. Oke, leak diyakini sebagai penyihir jahat. Jadi sebenarnya mereka adalah manusia, tetapi memiliki ilmu supranatural yang tinggi. Di siang hari, leak berwujud normal manusia. Namun di malam hari, ia keluar dari sosok manusianya untuk merampas organ tubuh demi keberhasilan ramuan sihirnya. Masyarakat setempat percaya bahwa leak dapat berubah menjadi sosok lain, misalnya kera, harimau, babi. Semakin banyak pengorbanan yang dilakukan, semakin sakti pula mereka. Benar? Iya, soalnya kalau dapat tumbal malah bahaya. Selanjutnya genderuwo. Wah, ini pernah aku lihat. Apa nih genderuwo? Apa? Kedua itu ya kayak laki-laki pada umumnya, tapi tingginya 15 sampai 25 meter. Kayak raksasa, titan. Ya, tidak. Ya bisa dikatakan kayak gitu. Dia tubuhnya hitam, berbulu, taringnya juga panjang. Tapi ada juga yang baik gitu. Jadi Genderuwo ada yang baik ya? Iya, Apa putih warnanya? enggak, Tetap hitam? dia tetap hitam, tapi dia enggak mengganggu. Oh. Jadi mereka biasanya mati di tempat. Ada yang albino nggak? Ini bukan spesies hewan. Jadi rambutnya juga panjang, Menempati tempat apa dia? kayak pohon tinggi, pohon besar-besar gitu. Rumah kosong? Bisa jadi. Tapi kan rumah kan nggak, berarti dia lebih tinggi dari rumahnya dong, bisa-bisa. Iya. Jadi dia tembus. Jadi kepalanya tembus. Jadi sampai lonteng itu Tujuannya dia di rumah itu apa? menjaga. Karena dia nyaman. Kan Jadi dia menjaga penghuni rumahnya. Iya. Baik berarti. kan rumah kosong, jadi mereka suka tempat-tempat kosong, terus kan lama nggak ditempati. Jadi genderuwo ini eksistensial termasuk sering apa jarang? Sering, tapi kadang cuma matanya aja. Matanya itu tahu lepek nggak? Wow. Itu jadi matanya itu segitu kecil. Dulu aku pernah saat kelas 3 SD itu habis olahraga jalan-jalan, Capek nggak olahraga? enggak juga. Oh, enggak. Jadi jalan-jalan saat pulang itu awalnya itu cuma kayak bintik merah gitu, mungkin halu. Terus akhirnya makin besar, jadilah Bola mata. makin besar lagi, jadi wajahnya gitu Di mana itu, tembok apa di atap? di kaca.
Jadi kamu lagi bercemburu? Iya, jadi jarak kurang 25 meter itu kelihatan. Oh mungkin itu awalnya halu ah, terus aku ulangi lagi kok masih ada. Terus ini nih dari pria atau gimana? Iya. Meninggalnya gimana? Kalau meninggalnya kan kurang tahu. Soalnya ini lebih tua daripada kita. Oh, Berarti berarti hantu-hantu yang baru meninggal ini jarang ya yang bisa jadi genderuwo. ya nggak bisa. Dia harus ikut tes dulu. Iya. Akmil ikut akmil gitu. Terus dia ini mengganggunya gimana? Suara ngebas. Gitu. Oh gitu. Kadang ada yang tatapan marah terus tiba-tiba mendekat dia langsung ditabrak gitu. Kita udah tahu bro. Iya, terus kita lost control gitu. Ayo. Selanjutnya penjelasannya adalah ini dia. Akhirnya kita dan ini genderuwo berjenis kelamin laki-laki. Kisah makhluk ini berasal dari mitos bangsa Persia. Di Indonesia, mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, berbulu, dan memiliki taring yang menjulur keluar mulut. Benar? Berarti kayak tadi? Iya, lain gitu. Mereka banyak menempati bangunan tua, pohon besar, tempat yang lembab, dan hutan. Menurut kepercayaan masyarakat, makhluk ini berasal dari laki-laki yang meninggal secara tidak wajar. Ngerinya, ketika menjadi genderuwo, mereka akan mengubah fisiknya menjadi manusia dan menghamili perempuan. Bisa? Enak dong dia berarti. Ya emang, tapi nanti anaknya juga Terus pas wanita yang hamil, anaknya apa? manusia tapi ada bulu-bulunya gitu. Bahkan ada kisah juga apa namanya, awalnya normal, terus akhirnya lahir berbulu. Jadi makanya kadang ada medisnya yang punya berbulu itu karena medis, dan di sisi lain juga non medis. Kalau non medis ya kayak gitu, jadi bulunya banyak banget. Jadi sampai disebut anak genderuwo. Begindang. Selanjutnya yang ketujuh. Yaitu tuyul. Tuyul ini udah mainstream ya, dia kan cari uang gitu ya. Iya, Beneran bisa bikin kaya. bisa. Terus katanya dia mainan ini ya, mainan kepiting. Iya, cuyu. Kalau di Jawa namanya cuyu. Kepiting kali. Terus ini nih mengganggunya gimana? Nggak mengganggu sih, mungkin apa namanya cuma jahil-jahil aja, ya kayak anak kecil pada umumnya. Ini berhubungan sama sundel bolong nggak? Ada Itu enggak sih? ada hubungannya? Ada juga yang dari bayi bajang. Bayi bajang tuh Bayi lahir yang meninggal. lahir meninggal atau keguguran juga bisa, atau hasil aborsi juga bisa. Terus katanya ada tuh katanya di komplek tuh kalau orang jalan kayak gini itu dia Iya, bisa jadi kayak gitu. gini. Jadi saya dia memelihara, Kenapa nggak gendongnya di depannya? nggak suka. Dia kan udah itu kan udah besar gitu. Jadi kalau ada bapak-bapak jalan di rumah, Tapi ya harap dipikir dulu, saya tidak semua kayak gitu. jangan langsung tendang aja. Ya, diharap dipertemukan. Hantu ini sangat populer. Nah, sebenarnya itu sangat berbeda dari yang kita lihat sering kita lihat di ini ya, gitu. Yang sering kita lihat di film-film atau di komedi-komedi lah. Karena tuyul ini sebetulnya adalah korban bayi yang meninggal. Ya bisa dikatakan kayak gitu. Kayak Kayak minta. Jadi kalau misalnya suami istri melihara tuyul itu, suaminya yang menyuruh untuk nyari uang, dan istrinya yang harus berkorban untuk mengambil susu. Jadi sampai payudaranya sampai kering. Dan karena nggak habis gitu. dia Terus kalau susunya nggak ada, marah, gimana caranya supaya ada susunya? ya harus dikasih makan lagi. Jadi kayak dia harus minum terus, minum terus. Kalau itu misalnya punya anak perempuan itu, anak perempuannya harus gantian. Kalau misalnya tuyulnya ini nggak dikasih susu, marahnya gimana? Udah nggak mau nyariin uang, terus apa namanya bisa diobrak-abrik sih. Kenapa nggak dibuang aja? Karena ada perjanjian dengan itu. Selanjutnya, yang ke-8, yaitu tentang wewe gombel. Gombel ini Itu beneran nggak bisa nyulik anak, beneran nggak panjang ya? ya itulah, Beneran nggak? itu
Emang ada, kebetulan teman ngaji itu juga sempat dulu masih kecil itu diculik. Kamu pernah diculik nggak? Kamu bilang nggak? Pengen nggak diculik? Enggak lah, buat apa? Kan enak. Nggak enak lah. Walaupun dikasih makan tapi nanti berubah jadi belatung, jadi daun-daun. Jadi temen itu kan kebetulan rumahnya itu kayak ada kebun salak, jadi Ya. Salah ya? ya Loh, Wali Gombel itu bukannya dipisah? namanya hantu bisa di mana aja. Di rumah pun juga bisa kok. Oke, jadi ini Wali Gombel kebun salah. Iya. Ya, gimana tuh cerita? Terus dia tuh mau pulang dari ngaji, ada komennya itu merubah dirinya menjadi sosok kawan neneknya itu. Diajak pulang, ternyata nggak pulang-pulang. Terus digendong, tiba-tiba di atas pohon. Ngeri ya? Ada juga di daerah pedesaan itu biasanya di atas pohon bambu. Itu ciri-ciri dia mengganggunya apa? Ya nggak kelihatan, soalnya dia bisa berubah wujud. Jadi tiba-tiba diajar. Terus itu tuh anak yang hilang tuh kan katanya kalau anak yang hilang tuh disusulin sama dia. Itu beneran nggak? Ada juga yang ya tergantung di anak kecilnya umur berapa. Ada bilang ditutupin sama susunya, Iya. ada yang bilang disusulin. Iya. Mana yang benar? Sama-sama benar. Tapi kebetulan pernah lihat sekilas dia nggak tahu kemana dia langsung pergi gitu. Dia Iya. ngeliatin ke kamu gitu. Apa yang ngeliatin dia terus dia pergi nggak tahu kemana. Dia malu. Ya mungkin. Selanjutnya, hantu ke-9, yaitu tentang suster ngesot. Wah, susternya itu menarik. Ini beneran nggak? Emang ada. Itu tuh berarti dia beneran suster. Ya suster yang kayak bunuh diri atau kayak diproses juga bisa. Tapi jarang dong. Ya tepatnya di rumah sakit. Cuma di rumah sakit. Iya, Di masih. mall itu nggak ada. Ya itu jadi PSG. Mau jadi mall apa namanya? Speaking ngesot. Iya. Jadi kayak gitu. Gimana? Jadi dia tuh mungkin bisa jadi karena dia hamil kan nggak bisa bangun karena udah kelelahan terus bisa jadi diremukkan kakinya juga gitu. Supaya nggak bisa jalan juga bisa dibuang. Berarti dikit ya populasinya ya? Dibilang sedikit lumayan banyak tapi nggak terlalu expose karena biasanya dia tuh Kan Nyamar jarang kita kan dapat berita iya ada suster digituin. iya saya kan pasti menutupi Terus dia mengganggunya dengan cara apa? kadang pura-pura jadi susu beneran kadang ngesot pelan-pelan kadang di darahnya kan yang masih segar itu tercium. Dan yang ke-10 ini sekarang terserah Kepi, yang menurutmu yang paling seram apa? Kalau yang terserang sih apa ya, siluman ular Siluman ular. itu tapi Gimana tuh ceritain dong? dulu tuh ya masih itu usia 3 tahunan lah. Itu Saya pernah tuh dengar siluman ular, dia tuh badannya ular, ini ya manusia kan? enggak, Oh. kalau aku enggak. Gimana tuh? Jadi ular Coba itu- ceritain. jadi saat itu umur 3 tahun itu ya sama di lokasi yang hampir sama yang kayak tadi saat awal bisa jalan itu. Jadi suatu ketika itu ya emang lagi kumpul-kumpul sama teman-teman dunia itu. Kumpul apa nih? Jadi kadang kumpul sama kuntilanak yang lain itu juga. Jadi lagi main. Kamu ngumpul itu? Ya ngumpul. Jadi aku aja yang bangsa manusia, yang lain benci. Mainnya gimana kamu? Ya terserah. Kadang ada yang main masak-masakan, ada yang Itu kuntilanaknya ikut masak gitu? iya. Jadi nanti ada yang bagi tugas kayak ini. Kamu bagian nyari ini gitu. Masa sih gitu? Iya. Jadi misalnya nih, kuntilanak ikut masak-masakan, Iya. dia ngapain? Masak juga? Iya masakannya Tangannya ada dong berarti? Iya, ada emang. Jadi mereka itu juga ada yang komplit gitu, ada yang juga yang hancur. Tergantung dia masalahnya gimana. Bahkan Terus temanku ada yang nggak punya kepala, tapi dia masih bisa ngomong gitu. dalam hati berarti, suara hati. Enggak, dengar suaranya. Terus kalau yang siluman tuh gimana? Siluman ular itu habis itu kan selesai Pas terus lagi ngumpul-ngumpul, kumpul-kumpul kan dia datang seret melilit, tapi bukan melilit yang kuat gitu, jadi cuma melilit biasa. Ukurannya itu sepipa yang dari beton yang ukuran raksasa yang bisa dibuat jalan aspal itu. ya 2 kali lipat itu, jadi dililit terus aku lulus kepalanya. Dia lucu, warna hijau-hijau gimana gitu. Dia itu induknya dari sekitar 15 ekor yang kecil-kecil. Yang kecil itu
sekitar panjang 10 meter. Yang sedangkan Terus, induknya Kalau 15. siluman ular tuh ganggunya gimana? Nggak ada, kebetulan nggak ganggu karena itu temanku sendiri gitu. Walaupun itu serem tapi seru sih punya teman kayak gitu. Terus kan saya punya ular ya. Nah, apakah ular itu bisa diisi makhluk? Bisa. Kan biasanya ular tuh simbol dari satanik, Iya. simbol dari yang ya bad lah. Ya enggak juga, tergantung apa. Kenapa dibunuh? Kadang ada yang nyuruh bunuh, tapi Karena ular tuh dikit. Ular kalau jengking itu kan lambang dari yang jahat-jahat ya. ya balik lagi tidak semua seperti itu. Tak selamanya seperti itu ya. Tak selamanya. Terus Jadi apa namanya ya awalnya ya biasa aja, terus malah yang takut itu bukan aku, tetangga. Tetangga saat itu kan lihat kok aneh kok ngomong sendiri main-main dia sendiri. ngomong sendiri, terus saat orangnya mungkin karena nggak sengaja lihat, aku dilirik langsung lari masuk di rumah. Saya kan ukurannya bukan cuma kecil yang ular pada umumnya, Jumbo kan? super jumbo, Iya. 25 meter panjangnya. Jadi aku dilirik kayak pakai sapu gitu. Sebut WWE. Oke. Berarti itu ya 10 hantu yang sangat populer di Indonesia. Mungkin beberapa kalian sudah pernah melihatnya, ada yang tahu juga, ada yang baru mendengarnya mungkin. Dan maaf, mungkin beberapa dari kalian juga banyak yang sudah tahu, sudah sering melihat juga, atau mungkin ada yang memiliki kemampuan sama seperti Kepi. Tulis di bawah mana yang paling seram dan bagaimana pendapat kalian. Dan saran saya tetap main aman saja, jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Stay safe and see you in the next video.